Nero yang terkenal, sering disebut sebagai kaisar Romawi terburuk di zaman kuno. Pada akhir masa pemerintahan Nero, dia telah memerintahkan kematian ibunya, membunuh istrinya, menurut beberapa catatan juga istri keduanya, dan bahkan salah satu pilar Stoa, Seneca. Nero adalah perwujudan kejahatan. Sekarang, orang-orang yang kita jumpai sehari-hari mungkin tidak mencapai tingkat kejahatan Nero, tapi mereka sendiri adalah tiran kecil yang berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan membengkokkan dunia ke dalam pandangan dunia solipsistik mereka sendiri. Apakah mungkin ada dunia tanpa orang-orang ini? Mungkin. Mungkin? Tidak dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapinya tanpa mengorbankan karakter kita? Di bawah ini, kami menjawab pertanyaan itu dengan 5 tips stoik untuk menghadapi orang-orang yang paling buruk. Pertama, beri orang manfaat dari keraguan. Saya telah melihat indahnya kebaikan dan keburukan kejahatan, dan saya telah menyadari bahwa orang yang berbuat salah mempunyai sifat yang sama dengan saya. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, yang secara teoritis memiliki kekuatan untuk melarang kehadiran orang-orang kasar, memulai setiap hari dengan mempersiapkan diri menghadapi mereka, mengingatkan dirinya sendiri bahwa sesama manusia seringkali egois, kasar, dan menyebalkan. Intinya adalah jangan biarkan hal itu mengejutkannya, sehingga dia akan marah dan terkejut karenanya. Namun ada bagian lain dari latihan ini, menghabiskan beberapa detik untuk mencoba memahami dan bersimpati dengan orang-orang yang berperilaku seperti ini. Seperti yang dikatakan David Foster Wallace dalam pidatonya yang terkenal, inilah air, kami ingin menghindari dorongan langsung dan tidak sadar untuk menganggap kekasaran orang lain sebagai masalah pribadi. Kita ingin menghindari asumsi bahwa mereka berusaha menyakiti kita, bahwa mereka bermaksud bertindak egois. Hampir setiap hari, jika Anda cukup sadar untuk memberi diri Anda pilihan, Anda dapat memilih untuk memandang secara berbeda pada wanita gemuk, bermata mati, dan berdandan berlebihan yang baru saja meneriaki anaknya di antrean kasir. Mungkin dia tidak biasanya seperti ini. Mungkin dia sudah terjaga selama 3 malam berturut-turut sambil memegang tangan suaminya yang sedang sekarat karena kanker tulang. Atau mungkin wanita ini adalah pegawai bergaji rendah di Departemen Kendaraan Bermotor, yang baru kemarin membantu pasangan Anda menyelesaikan masalah birokrasi yang mengerikan, menjengkelkan, dan tidak baik melalui tindakan kecil yang baik hati. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi, namun juga bukan tidak mungkin. Itu tergantung apa yang ingin Anda pertimbangkan. Jika Anda secara otomatis yakin bahwa Anda tahu apa realitas itu, dan Anda beroperasi pada pengaturan default Anda, maka Anda, seperti saya, mungkin tidak akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak mengganggu dan menyedihkan. Namun jika Anda benar-benar belajar cara memperhatikan, maka Anda akan tahu bahwa ada pilihan lain. Anda sebenarnya bisa mengalami situasi yang penuh sesak, panas, lambat, dan seperti neraka konsumen yang tidak hanya penuh makna, namun juga sakral, berkobar dengan kekuatan yang sama seperti yang membuat bintang-bintang, cinta, persahabatan, kesatuan mistis dari segala sesuatu. Jauh di lubuk hati. Bayangkan saat Anda terjebak di antrean pembayaran hari ini, atau saat Anda terjebak kemacetan, atau saat seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Anda kesal sehingga membuat Anda berpikir, ada apa dengan orang ini? Anda tidak tahu apa realita yang mereka alami, Anda tidak tahu apa yang telah mereka lalui, dan seberapa besar empati dan kesabaran Anda jika Anda mengalaminya. Atau lebih baik lagi, jika Anda memberi mereka semua manfaat yang ada. Kedua, ini adalah balas dendam terbaik. Anda tidak perlu mengubah ini menjadi sesuatu. Hal ini tidak perlu membuat Anda kesal. Hal-hal tidak dapat menentukan keputusan kita dengan sendirinya. Marcus Aurelius. Kami tidak ingin memberi Anda kesan di sini bahwa seorang Stoa hanya menerima segala sesuatu dalam hidup. Kaum Stoa bukanlah kaum lemah yang pasif. Mereka hanya tahu betapa absurdnya kebutuhan untuk membalas dendam itu.
Yang terbaik adalah mengambil jalan sebaliknya, tulis Seneca. Adakah yang menganggap normal jika membalas tendangan bagal atau gigitan anjing? Ketika seseorang menyakiti kita atau membuat kita kesal, itulah yang kita lakukan. Itu sebabnya ketika ada yang menghina Cato, dia pura-pura tidak mendengarnya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung Epictetus, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia marah, dialah yang harus disalahkan, sama seperti mereka. Dia juga bercanda bahwa jika mereka benar-benar mengenalnya, mereka akan lebih kritis lagi. Ketika seseorang menyerang karakter Marcus Aurelius, dia mengingatkan dirinya sendiri, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti itu. Dan itulah yang juga harus Anda ingatkan pada diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mempunyai pendapat. Anda tidak perlu mengubah sesuatu menjadi hal yang lebih besar. Anda tidak harus seperti itu. Ketiga, melangkah keluar dari diri Anda. Pikirkan substansi secara keseluruhan, yang mana Anda mempunyai bagian terkecil, dan waktu secara keseluruhan, yang jangka waktunya singkat dan sesaat telah diberikan kepada Anda, dan perbuatan takdir, dan betapa kecilnya peranmu di dalamnya. Marcus Aurelius. Kita semua pernah menjadi korban panasnya momen. Seseorang memotong jalan kita di jalan bebas hambatan, atau berbicara kasar kepada kita, atau merasa tidak nyaman berada di dekat kita. Pada saat-saat seperti ini, kita menjadi begitu jengkel dan emosional sehingga sulit mengenali diri kita sendiri di cermin. Kita menjadi orang lain sepenuhnya, dipenuhi keyakinan bahwa kita telah dirugikan dalam beberapa hal. Dalam situasi seperti ini, ada gunanya untuk memperkecil, mengambil pandangan dari atas, seperti yang ditulis Marcus Aurelius. Prinsip stoik dari Sympatheia adalah sahabat kita dalam menghadapi orang yang tidak menyenangkan. Ini adalah gagasan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Di saat yang panas, ketika berhadapan dengan orang yang kasar, ada dorongan untuk membalas dendam atau menempatkan seseorang pada tempatnya. Tapi ini bukan pembicaraan kita, ini adalah perasaan mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Dan tidak ada gunanya merusak karakter kita. 4. Berusahalah untuk bersikap acuh tak acuh. Untuk menjalani kehidupan yang baik, kita mempunyai potensi untuk itu. Jika kita belajar untuk bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang tidak ada bedanya. Marcus Aurelius. Emosi sangat kuat. Ada alasan mengapa kebanyakan dari kita cenderung menyerah pada mereka. Namun harga yang harus kita bayar karena merendahkan diri ke level orang lain jauh lebih besar dibandingkan jika kita belajar mengendalikan diri. Kita selalu berbicara tentang kendali dalam stoicisme, dan ini hampir selalu berkaitan dengan pengendalian diri kita sendiri, bukan pengendalian orang lain. Dalam Lives of the Stoics, kami menceritakan kisah asal mula Zeno, pendiri filsafat besar yang kami praktikkan saat ini. Zeno memulai studi filsafatnya saat masih muda, di bawah bimbingan Cinik Krates yang terkenal. Cerita berlanjut bahwa setelah Zeno mengalami kecelakaan kapal yang hampir fatal, dia berjalan melalui kota Athena dengan sangat cemas. Dia terus-menerus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dan Krates tahu cara memperbaikinya. Suatu hari, Krates meminta Zeno untuk membawa pot tanah liat berisi sup miju-miju melewati kerumunan orang yang sibuk di distrik pembuat tembikar. Zeno khawatir akan terlihat menonjol dan mencoba menyembunyikan pot di balik jubahnya. Krates memperhatikan, dan segera berjalan ke arah Zeno, menghancurkan panci sup dengan tongkatnya, dan menyaksikan sup itu memercik ke seluruh jubah dan pakaian dalam Zeno. Keberanian, orang Fenisia kecilku, kata Krates, ini hanya sedikit sup. Seneca akan mengatakan bahwa jelas lebih baik menjadi kaya daripada miskin, tinggi daripada pendek, tetapi kaum Stoa tidak peduli ketika nasib benar-benar menentukan nasibnya. Karena kaum Stoa cukup kuat untuk memanfaatkan apapun yang mereka hadapi. Ini harus menjadi perhatian utama setiap kali kita berurusan dengan orang lain. Harapan bahwa orang lain akan selalu memperlakukan kita dengan hormat pasti akan berujung pada kekecewaan. Sebaliknya,
Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Kita harus memilih setiap hari, seperti pernah dikatakan Markus, untuk tidak terluka. Selama kita tetap acuh tak acuh terhadap apa yang dikatakan orang lain, kita tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Kelima, terimalah bahwa orang kasar tidak bisa dihindari. Saat Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang yang berurusan dengan saya hari ini akan menjadi orang yang suka ikut campur, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan masam. Marcus Aurelius. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa bahkan sebagai kaisar, Markus berurusan dengan orang-orang yang kasar dan sombong. Ini menggambarkan hal yang paling penting dari semuanya. Orang kasar itu selalu ada, dan mereka ada di mana-mana. Jadi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, tulis Markus, apakah mungkin ada dunia tanpa orang-orang yang tidak tahu malu atau bodoh atau kejam atau tidak peka? Tidak, tentu saja tidak. Kalau begitu, jangan menanyakan hal yang mustahil, katanya. Pasti ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Ini salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk seseorang yang jahat atau tidak dapat dipercaya, atau memiliki cacat lainnya. Mengingat bahwa seluruh kelas dunia harus ada akan membuat Anda lebih toleran terhadap anggotanya. Intinya begini, kita harus menerima bahwa akan selalu ada orang yang tidak menyenangkan. Kita harus mengambil jalan terbaik dan menanggapi kekasaran dengan ketidakpedulian dan empati. Betapa terlukanya seseorang hingga menimbulkan kekasaran pada orang lain? Seberapa tidak amannya mereka meremehkan atau menghina seseorang yang tidak mereka kenal? Inilah pola pikir yang harus kita terapkan. Hal lain, membalas dendam, marah, atau melakukan tindakan fisik, itu hanya akan membuat dunia menjadi lebih buruk. Sebagai kaum Stoa, kita dituntut untuk melakukan hal sebaliknya. Intinya adalah mengingat bahwa Anda punya pilihan. Setiap peristiwa mempunyai dua pegangan, kata Epictetus, yang satu dapat membawa peristiwa itu, dan satu lagi yang tidak dapat membawanya. Jika saudaramu melakukan kesalahan kepadamu, jangan ambil kesalahannya, karena pegangan ini tidak mampu mengangkatnya. Sebaliknya, gunakanlah yang lain, bahwa dia adalah saudaramu, bahwa kamu dibesarkan bersama, dan kemudian kamu akan memegang kendali yang membawamu.